Adab makan dalam Islam adalah makan sekadarnya. Al-Miqdam bin Ma'di Kariba Al-Kindi qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ma mala'a ibnu Adama wi'aan syarran min batnin hasbu ibni Adama ukulatun wal lafdhu li ibni Majah luqaimatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun ta'amin wa thuluthun syarabin wa thuluthun linafasihi. Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memenuhi wadah yang buruk dari perut. Cukuplah anak Adam makanan, dalam redaksi Ibnu Majah, suapan-suapan kecil yang menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih dari itu, maka sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadis ini dicantumkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis ke-47, melengkapi hadis Arba'in An-Nawawiyah menjadi 50 hadis. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dalam As-Sunan pada bab Ma ja'a fi karahiyati kasratil akli, riwayat tentang kemakruhan banyak makan. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dalam As-Sunan pada bab Al-Iqtisad fil Akli wa Karahiyatis Siba', sederhana dalam makan dan kemakruhan kenyang. Hadis ini merupakan salah satu pokok adab dalam makan. Hadis ini secara garis besar memberikan 3 pelajaran. Pertama, Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyerupakan perut sebagai wi'aun, yaitu tempat meletakkan sesuatu. Seburuk-buruk wadah yang dipenuhi adalah perut, sebab dalam hal itu ada at-tuhmah, pencernaan yang buruk, dan menjadi sebab terjadinya bermacam penyakit. Juga karena mewariskan kemalasan, lemah, dan ingin rehat terus. Pengarang Bariqah Mahmudiyah fi Syarh Tariqah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah menjelaskan Rasul menjadikan perut seburuk-buruk wadah sebab sering digunakan pada yang tidak seharusnya untuknya. Perut diciptakan untuk menguatkan punggung dengan makanan. Sementara memenuhi perut akan menyebabkan kerusakan agama dan dunia, sehingga menjadi keburukan. Kenyang itu bisa menyimpangkan dari kebenaran, didominasi oleh kemalasan, sehingga menghalangi pemiliknya dari beribadah. Memperbanyak materi-materi yang lebih, banyak kemarahan, syahwatnya dan ambisinya meningkat, sehingga menjerumuskan dirinya mencari apa yang melebihi kebutuhan. Kedua, Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, cukuplah untuk anak Adam sekadar makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Penyebutan tulang punggung menggunakan uslub menyebut sebagian, yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Jadi yang dimaksudkan adalah punggung seluruhnya, atau lebih umum lagi seluruh badan, sebab punggung adalah penopang badan. Dalam hadis ini, Rasul Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sedikit makan. Jika makan sekadarnya saja untuk bisa menopang badan agar tetap bisa tegak dan melakukan aktivitas yang diperintahkan syariah. Anjuran ini juga tampak dalam redaksi Ibnu Majah yang menggunakan kata luqaimat, yang merupakan kata plural dengan bentuk isim tasghir dari luqmatun. Makna sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu bahwa cukuplah untuk anak Adam makanan yang dengan itu ia tetap hidup sehat untuk menjalankan aktivitas ketaatan. Itulah
Makna sabda beliau, yuqimna sulbahu, menegakkan tulang punggungnya. Yang demikian itu merupakan dorongan agar sedikit makan dan tidak banyak makan. Dengan begitu manusia itu ringan, tangkas, giat, dan selamat dari bermacam penyakit yang muncul dari banyak makanan. Ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jika harus lebih dari itu, maka sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk udara. Maksudnya, jika orang tidak cukup dengan makanan yang cukup menegakkan punggungnya dan harus tambah dari kadar itu, maka hendaklah ia mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiganya dengan minuman, dan sepertiganya untuk udara yang memungkinkan dirinya bernafas dengan mudah. Kenyang hukumnya mubah. Dalam beberapa riwayat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan hingga kenyang dan membiarkan para sahabat makan hingga kenyang. Namun bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kenyang tidak menjadi kebiasaan. Mereka sering tidak sampai kenyang, meski juga tidak kelaparan. Anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ada dua tingkat. Pertama, agar makan sekadarnya saja yang membuat punggung tetap tegak, sanggup bahkan giat menjalankan aktivitas dan ketaatan serta ibadah. Kedua, jika ingin lebih dari itu, maka hendaklah makanan hanya mengisi sepertiga perut, minuman sepertiga, dan sepertiga lainnya untuk udara. Kadar ini tidak sampai kenyang, apalagi kekenyangan. Seperti itulah yang menjadi laku para sahabat dan para ulama panutan umat. Manfaat dari anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat besar terhadap fisik dan hati. Terhadap fisik, pola makan seperti itu menyehatkan. Terhadap hati, hal itu akan membuat hati baik. Sedikit makan melembutkan hati, menguatkan pemahaman, melemahkan hawa nafsu dan amarah. Sebaliknya, banyak makan mendatangkan hal kebalikannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan para ulama memberikan contoh hidup bagaimana mereka sedikit makan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan bahwa sejak tiba di Madinah, keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasakan kenyang dengan roti gandum selama 3 hari berturut-turut sampai Rasul wafat. Ada juga riwayat serupa dari Abu Hurairah. Para ulama panutan umat pun menempuh laku seperti itu, menghindari kenyang meski mubah dari yang halal. Mereka lebih memilih makan sekadarnya saja. Abu Nuaim menuturkan dalam Hilyatul Aulia bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak merasakan kenyang sejak 16 tahun lalu, kecuali kenyang yang aku jauhi. Sebab kenyang itu memberatkan badan, menghilangkan kecerdasan, mendatangkan tidur, dan melemahkan orang yang kenyang itu dari ibadah." Allahu a'lam bissawab.